kepada Pak Santos kami persilahkan untuk supaya kita punya persepsi yang sama di dalam cara menggunakan formula tersebut untuk disampaikan. Silakan. Terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya di bawah aja supaya nggak nyerah. Baik yang kami hormati Ibu Dirjen BAI dan Tamsos, Ibu Putri, kemudian juga Ibu Direktur HKP ya Bu ya. Saya ingatnya masih mau harus. Kalau HKP itu tambah B itu gerejanya Pak Rianto, itu rumah saya Roman. HKPP. Ya, yang kami hormati juga yang dulu juga saya sering ketemu dengan Ibu Dirjen juga, Ibu. Kalau Bu Putri itu gantinya Bu, Ibu Vira, ya. Penggantinya Bu. Kalau kata orang Madura itu presiden itu Bung Karno Bu. Kalau yang sekarang itu penggantinya juga. Kemudian Pak Wahyu Rozi, ya katanya sekarang jadi sekretaris sibuk kata Pak Doki Pak. Yang kami hormati juga, yang jabatannya banyak di sini ada Pak Adi Mahfud, Wakil Kadin, Kepala Bidang Apindo, kemudian Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Nasional juga. Kemudian Bu Amel, Ibu Imel biasanya seperti upin-ipin ya Bu ya, saya pasti minta. Yang kami hormati teman-teman kami yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang sebetulnya Bu, teman-teman ini mayoritas tuh Pak Foundernya Koperasi Pekerja Buruh Indonesia, kayak Pak Puji. Ya Pak Puji, Pak Puji ini ya kan, tunggu lagi. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semuanya. Dan mohon izin saya bertugas untuk menyampaikan simulasi tentang upah minimum ini. Ya, semoga nanti seperti ikan sepat, ikan lele, semakin cepat tidak bertele-tele, gampang dan mudah kita mengerti bersama. Karena sebetulnya kalau datanya Pak Ali itu ada semuanya, saya kira tinggal masukkan saja jret itu udah ada, angkanya sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kami akan menyampaikan dalam dua sesi sebetulnya. Sesi pertama adalah kita sama-sama mencoba untuk mensimulasikan seperti apa upah minimum tahun 2022 ini. Ya, nanti kita pakai data-data yang karena Pak Ali belum kasih datanya, jadi kita baru sifatnya adalah simulasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen apa yang istimewa dari tahun ini tentang penyesuaian dan penetapan upah minimum. Karena sebetulnya bagi DPNA sendiri, kajian ini kita juga sudah lakukan sejak tahun 2013 Bu. Jadi sejak tahun 2013 dengan Bapak dan Ibu dari DPNAS terbang ke 3 negara untuk intinya itu bagaimana kita dapat menemukan formulasi upah minimum yang ujung-ujungnya adalah di dalam peta jalan pengupahan itu nantinya kita mampu membuat peta jalan pengupahan produktivitas yang adil dan bersaing. Salah satu di antaranya komponennya adalah upah minimum sebenarnya, karena nanti ada upah produktivitas. Nah, ini akan kita bahas baru upah minimum. Di samping upah produktivitas yang lain yaitu yang kita kenal sekarang adalah upah pokok yang menggunakan struktur skala upah. Itu belum ada istrinya Pak. Istrinya itu namanya adalah sistem manajemen kinerja. Jadi kalau upah pokok mau menjadi upah produktivitas, teman-teman dari serikat pekerja harus memasukkan di dalam yang namanya PKB atau apapun namanya kesepakatan ya sistem manajemen kinerjanya. Kalau gampangannya itu seringkali kita kenal dengan penilaian kinerja. Ya. Kemudian berbagai hal lain yang bersifat win-win atau syariah. Pengusaha happy, teman-teman yang dari serikat pekerja atau pekerja juga tambah sejahtera, yaitu ada insentif, ada bonus dan lain sebagainya. Jadi salah satu komponennya adalah upah minimum. Nah,
upah minimum ini Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita studi dari 3 negara, kemudian juga kita mendapati bahwa dari ILO juga ada studi tentang upah minimum, minimisasi dan upah minimum yang maksimisasi. Ya, jadi ada upah minimum yang didorong untuk maksimisasi, ada upah minimum yang didorong sesuai kitoknya. Sehingga dalam menurut saya nih, opini saya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 itu ada dua upah, yaitu upah minimum yang ada sekarang ini, satu lagi adalah berupa upah kesepakatan usaha mikro dan kecil. Bapak Ibu sekalian, singkat kata saya akan menyampaikan kepada kita semuanya simulasinya seperti apa, karena ini bagi kita adalah merupakan disrupsi. Jadi tidak hanya digital saja yang disrupsi, ternyata formula upah minimum juga mengalami disrupsi. Artinya apa? Kita nggak bisa lagi ngomong dulu kayak begini, tidak bisa lagi. Dulu sejarahnya begini, nggak ada lagi sejarah. Begitu ada Undang-Undang Cipta Kerja 2036, oh seperti itu ya, yang harus kita implementasikan. Itu yang pertama. Ada 3 prinsip kalau opini saya upah minimum yang baru ini. Pertama adalah upah minimum ini merupakan upah minimum keadilan antar wilayah dan dicerminkan dari rata-rata konsumsi baik anggota keluarga maupun per kapita. Kalau di dalam upah minimum itu memakai rata-rata konsumsi anggota keluarga, jadi nilai tersebut dijadikan batas antara upah minimum dan upah layak. Jadi kalau rata-rata konsumsi anggota rumah tangga itu batasnya ke atas, itu upah layak atau upah efektif, yang mestinya itu menjadi ranah bipartit. Yang di bawahnya itulah yang menjadi ranah upah minimum. Ya, karena upah minimum memang ditujukan untuk mencapai upah yang baik. Nah, kenapa batasnya nanti 50%? Karena memang dari kajian Bank Dunia, kalau seseorang itu konsumsinya itu di bawah 50%, maka nantinya dia tidak akan sustainable atau hidupnya tidak akan berkelanjutan. Sehingga kita akan mengenal nanti yang namanya batas atas yang merupakan rata-rata konsumsi anggota keluarga, dan yang 50%-nya itu merupakan batas bawah daripada upah minimum ini. Baik, Pak dan Ibu. Jadi ini adalah rumusnya, di mana tadi kami sampaikan pula rumusnya. Jadi upah minimum ini merupakan nilai tertentu antara batas tertinggi dan batas terendah. Upah yang akan ditetapkan dihitung berdasarkan formulanya sebagai berikut. Sebetulnya formula ini sederhana aja, tapi nampaknya memang agak ribet karena ada yang namanya fungsi maksimum. Jadi upah minimum tahun 2022 atau yang akan datang itu adalah upah minimum tahun berjalan, yaitu upah minimum 2021 ditambah apa yang ditambah? Kita mesti memilih di dalam formula ini. Nilainya mana yang lebih besar antara pertumbuhan ekonomi atau inflasinya? Kalau pertumbuhan ekonomi lebih besar ya kita hanya pakai pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya kalau inflasi lebih besar dikalikan, kalau bapak-bapak dan ibu saya kira yang biasa di compensation udah hafal dengan rumusan ini biasanya rumusan percentage in range di dalam teori pengupahan, yaitu batas atas dikurangi dengan nilai upah minimum tahun berjalan tahun 2021 dibagi batas atas dikurangi batas bawahnya, yang tadi itu 50% dari rata-rata konsumsi anggota keluarga dikalikan upah minimum tahun 2021 atau upah minimum ya. Jadi ini adalah rumusnya, dan ini adalah data-data yang kita butuhkan sehubungan dengan penghitungan ini. Nah, batas atas sendiri itu formulanya adalah rata-rata konsumsi per kapita. Jadi kalau ada satu keluarga, rata-rata konsumsi per kapitanya berapa kali
rata-rata jumlah anggota rumah tangganya. Ya. Jadi kalau misalnya anggota rumah tangga rata-rata di DKI itu 5, ya berarti per rata-rata konsumsi per kapita kali 5 gitu ya. Dibagi rata-rata anggota rumah tangga di DKI yang bekerja, misalnya di DKI. Katakanlah di DKI yang bekerja itu 1,8. Dalam sebuah keluarga ternyata rata-ratanya 1,8. Ya dibagi dengan 1,8 gitu ya. Ini adalah merupakan batas atasnya dan inilah yang merupakan rata-rata konsumsi anggota rumah tangga tersebut. Sedangkan batas bawahnya adalah 50% dari batas atas tersebut. Jadi ini formulanya. Next mungkin Mas, kita cara ngalihinnya nanti ya, cara menemukan angkanya tinggal datanya Pak Alsa dan rencananya juga data dari Pak Alsa ini dari BPS ini tanggal 5 Pak ya, tanggal 5 akan diserahkan kepada Kemenaker ya. Nah setelah itu harapan kita data tersebut bisa, tentu kalau dari Bu Menaker akan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. Tapi kita berharap juga nih Bu Direktur HKP, semua data itu ada di Wikipedia ya. Jadi udah ada di Wikipedia dan ada simulasinya sehingga Bapak dan Ibu kalau mau tahu daerah lain dengan ceklik-ceklik aja gitu. Karena ini semuanya cuma perkalian sederhana sebenarnya. Jadi bagaimana cara memperolehnya? Pertama adalah kita harus cari rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per bulan. Ini misalnya Provinsi A tahun 2021 adalah 2,156112. Kemudian rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di dalam provinsi tersebut. Di sini contohnya adalah 4,3 orang. Yang ketiga adalah rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja per rumah tangga, khusus yang berstatus buruh atau karyawan. Ya. Provinsi A tahun 2021 kita dapat angkanya di BPS 1,8. Kemudian pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB memakai kuartal 4 2020 ditambah kuartal 1, 2, 3 tahun 2021 ya. Karena kita kan kita pengumumannya kan di kuartal keempat tahun 2021 sehingga kita pakai data adalah kuartal keempat tahun 2020 ditambah 1, 2, dan 3. Nah, ini yang kita pakai. Kemudian angka inflasi Provinsi A periode September 2020 sampai dengan September 2021. Ini angkanya 3,51. Kita juga harus mengetahui upah minimum Provinsi A tahun 2021 saat ini 4,27. Jadi cara hitung batas atasnya tinggal kita masukkan angkanya Bapak dan Ibu. Ya, rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata jumlah ART per rata-rata ART bekerja. Ini angkanya, yaitu batas atasnya adalah senilai 5.150.712. Batas bawahnya tinggal 50%-nya aja. Ya. Nah, upah minimumnya, mari kita hitung. Jadi upah minimum tahun 2022 simulasi adalah upah minimum tahun 2021 adalah 4,276. Ditambah ternyata dari data tersebut pertumbuhan ekonomi dengan inflasi lebih tinggi, di 6,01 dengan 3,51 lebih tinggi pertumbuhan ekonominya. Jadi kita memakai yang pertumbuhan ekonomi yaitu 6,01% kali nilai batas atas 5150 dikurangi upah minimum saat ini yaitu 4,27650 dibagi batas atas kurangi batas bawah kali upah minimum saat ini 4,276,350 sehingga secara ringkas kita dapatkan bahwa penambahannya adalah 4,276,350 ditambah 87.286 sehingga upah minimum Provinsi A tahun 2022 adalah 4,36363. Nah, catatannya adalah upah minimum Provinsi A 4,276,350 masih lebih rendah dari nilai batas atas upah minimum tahun 2022 yang sebesar 5.150 sehingga Provinsi A
dapat melakukan penyesuaian upah minimum di tahun 2022. Kalau nilainya itu di atas batas atas, maka yang dipakai adalah upah minimum tahun yang berjalan. Kalau nilainya adalah di bawah batas bawah, yang dipakai adalah langsung pakai batas bawah. Gitu ya, aturannya begitu. Betul kan Bu Direktur ya? Jadi nilai batas atas upah minimum hanya digunakan sebagai syarat suatu wilayah dapat melakukan penyesuaian atau tidak. Next Pak, ini sebetulnya sama. Sebetulnya sama ya. Saya pikir nggak usah kita ulangi lagi. Cuma ini contoh untuk provinsi yang berbeda. Jadi nilainya sama. Next Pak. Nah, bagaimana terhadap penyesuaian upah minimum kabupaten atau kota? Rumusnya sama ya. Cuma yang dipakai nantinya adalah batas atas ini akan menggunakan rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per bulan menurut kabupaten kota. Ya, karena ini adalah upah minimum kabupaten kota. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga menurut kabupaten kota. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja khusus sampai status karyawan atau buruh kabupaten kota. Ya. Yang berbeda adalah pertumbuhan ekonominya tetap memakai pertumbuhan ekonomi provinsi. Angka inflasi tetap menurut provinsi. Jadi poin pertumbuhan ekonomi atau inflasi ini mana yang lebih tinggi kita akan memakai untuk yang provinsi. Kemudian datanya adalah upah minimum kabupaten kota tahun berjalan dan upah minimum tahun T+1. Tahun T+1 itu adalah berarti tahun 2022 hasil penghitungan yang tadi kita awal itu. Kenapa? Karena nantinya fungsinya ya harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Yang namanya UMK harus lebih tinggi dari UMK. Ya. Next Pak, ini contoh cara penghitungan. Bapak dan Ibu sekalian, dari data-data yang kita miliki, yaitu rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten J, kemudian rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Kabupaten J tahun 2021, kemudian rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja per rumah tangga khusus sampai status buruh atau karyawan Kabupaten J tahun 2021, pertumbuhan PDRB sama kuartal 4 2020, kuartal 1, 2 dan 3 2021 provinsi B ya. Kemudian angka inflasi September to September 2020 ke September 2021 provinsi B, kemudian diketahui UMK tahun berjalan dan UMP yang telah ditetapkan seandainya nanti telah ditetapkan oleh Gubernur pada tanggal 21 November 2020 ya. Jadi itu batas atasnya hampir sama. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya, keluar 3,9, batas bawah tinggal 50%-nya aja. Kemudian cara menghitung upah minimumnya sama dengan yang tadi. Berarti di sini kita lihat bahwa upah minimum saat ini tahun berjalan 2530 ditambah mana yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kita lihat pertumbuhan ekonominya adalah 5,36, inflasi 3,21. Berarti yang kita pakai adalah 5,3 dikalikan sama, yaitu memakai batas atas dikurangi upah minimum dibagi batas bawah, batas atas dikurangi batas bawah dikalikan upah minimum kabupaten kota berjalan, sehingga didapatkan angka 2530 ditambah 103,08 ya. Jadi totalnya adalah upah minimum kabupaten J 2022. Mari kita cek apakah UMK Kabupaten J tahun 2021 ini jadi 2530 ternyata masih lebih rendah dari nilai batas atas. Jadi berarti adalah Kabupaten J ini dapat melakukan penyesuaian. Ya. Kemudian UMK Kabupaten J hasil penyesuaian di 2022 yang sebesar 2,6 ini nilainya lebih besar dari UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur, sehingga
nilai UMK yang sebesar 262983, hasil penyesuaian dapat ditetapkan. Jadi ini rumus untuk penyesuaian. Badan Ibu ada UMP, ada UMK, rumusnya sama. Yang bedanya adalah untuk kabupaten kota memakai data-data kabupaten kota kecuali data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap memakai data provinsi. Ya. Next Pak, ini saya kira juga sama. Yang kedua, ini contoh kedua, contoh untuk kebetulan ada kabupaten DPR dan di provinsi KS, saya kira sama. Next. Ya, berikutnya adalah simulasi penghitungan penetapan upah minimum. Kalau tadi adalah penyesuaian, sekarang adalah penetapannya. Nah, berlaku bagi yang memang belum pernah menetapkan. Jadi kabupaten kota yang saat ini belum punya UMK dan akan menetapkan, caranya seperti ini. Next. Lanjut Pak. Ini adalah data-data yang dibutuhkan dari Pak Alsa sudah menyampaikan. Jadi penetapan upah minimum kabupaten kota atau UMK untuk pertama kalinya kita membutuhkan data-data yang seperti ini, yaitu ada pertumbuhan ekonomi provinsi, ya, kita pakai pertumbuhan ekonomi provinsi 3 tahun berturut-turut, pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten kota 3 tahun berturut-turut, angka inflasi perkotaan tahun kalender menurut kota selama 3 tahun berturut-turut, angka inflasi tahun kalender menurut provinsi juga begitu 3 tahun berturut-turut, nilai purchasing power parity atau indeks daya beli menurut provinsi selama 3 tahun berturut-turut, nilai purchasing power parity atau P3 menurut kabupaten kota selama 3 tahun berturut-turut, tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi, tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten kota, median upah menurut provinsi selama 3 tahun berturut-turut, dan median upah menurut kabupaten kota selama 3 tahun berturut-turut. Jadi Bapak dan Ibu, penetapan upah minimum ada 3 sub formula. Yang pertama adalah kita akan pakai formula purchasing parity, power purchasing parity atau indeks daya beli kabupaten kota selama 3 tahun terakhir dibagi dengan P3-nya provinsi selama 3 tahun terakhir kali upah minimum provinsi tahun yang berjalan. Ya. Yang formula kedua adalah 1 minus DPT. DPT ini adalah pengangguran terbuka. Ya. Jadi 1 minus DPT adalah employment atau berarti penyerapan tenaga kerja. Rumusnya sama, 1 minus DPT kabupaten kota dibagi 1 minus DPT provinsi. Yang sub yang ketiga adalah median upah. Ya, jadi di median upah dari kabupaten kota dibagi median upah provinsi. Tiga-tiganya ini kita jumlahkan. Ya, kalau sudah ketemu angkanya kita jumlahkan dibagi 3. Ya. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi untuk kabupaten kota yang akan menetapkan pertama kalinya upah minimum, ya, ada 2 syarat. Pertama adalah rata-rata pertumbuhan kabupaten kota 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, periodenya sama, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Yang kedua, nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi nilai PDRB-nya atau pertumbuhan ekonominya dikurangi dengan inflasi di kabupaten kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi daripada provinsi. Next Pak. Kita coba simulasinya. Pak Fikri silakan. Jadi kalau nanti tanggal 5 November kita sudah dapat datanya, Bapak dan Ibu, ini adalah datanya, ya, kita tinggal masukkan. Ini nilainya juga tahun yang berjalan. Kemudian setelah datanya ini kita dapatkan, kita masukkan. Pertama adalah kita cek apakah kabupaten Z ini
di provinsi C ini berhak menetapkan UMK untuk pertama kali atau tidak. Ternyata dari penghitungan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi C itu 4,15. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Z ini selama 2018 sampai 2020 4,24. Karena rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Z lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi provinsinya. Pertumbuhan ekonomi kabupaten kota lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi provinsinya, maka kabupaten ini dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota untuk pertama kali. Ya. Diketahui nilai UMP untuk provinsi C adalah 1,950. Next Pak. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ya, saya kira tinggal masukkan saja Bapak dan Ibu. Jadi angka-angka tadi kita masukkan, ya kita ketahui ternyata untuk P3-nya nilainya adalah 2,2 sekian. Kemudian untuk PPT-nya 1,976 sekian, kemudian median upahnya 2,3 sekian. 1, 2, 3 kita jumlahkan dibagi 3 ketemu 2,21376. Sehingga besaran UMK Kabupaten Z untuk tahun pertama kalinya menetapkan upah minimum kabupaten kota adalah 2,21371. Ya. Next, Pak. Next, ini untuk upah terendah, usaha mikro dan kecil. Jadi data yang kita butuhkan adalah rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita. Kalau tadi di upah minimum adalah anggota keluarga, kalau ini adalah per kapita. Garis kemiskinan menurut provinsi. Ya. Prinsipnya adalah upah pekerja pada usaha mikro dan kecil pada hakikatnya didasarkan hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, jadi provinsi. Kemudian nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Ya. Yang dimaksud usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut, yaitu mengandalkan sumber daya tradisional dan atau tidak bergerak pada usaha teknologi tinggi dan tidak padat mudah. Jadi kalau kita sudah dapat datanya Bapak Ibu, tinggal kita masukkan. Ternyata kita ketemu rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita, misalkan per bulan untuk provinsi D adalah 1,754 sekian, garis kemiskinan 600.000. Jadi yang 1,754 ini kita tinggal kalikan 50%, ketemu angka 877.098. Kita bandingkan dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan ya, upah terendah harus minimal 25% di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinannya adalah 600.025 ditambah 25% yaitu 750. 877 dibanding 750 gede 877. Itulah yang kita pakai ya. Next. Nah, ini sebaliknya. Bila ternyata upah terendah ya dari penghitungan rata-rata konsumsi yang 1,4 ini 725 dibandingkan dengan 25% di atas garis kemiskinan yaitu 743, ternyata yang tinggi adalah yang 25% di atas garis kemiskinan. Maka yang kita pakai sebagai upah kesepakatan usaha mikro dan kecil adalah yang 25% di atas garis kemiskinan. Next, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah simulasi penghitungan upah minimum provinsi tahun 2022. Saya sudah diingatkan katanya waktunya sudah habis. Nanti kita akan sambung di dalam diskusi kita setelah makan malam. Itu Bapak dan Ibu, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen, jadi kita sama-sama men-setup diri kita sendiri semuanya pada level yang sama tentang pengertian dan pemahaman upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, baik penyusunan maupun penetapan, dan upah kesepakatan usaha mikro dan kecil. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Santos atas paparan tentang simulasi ya. Jadi masih simulasi, belum menggunakan data yang sesungguhnya, karena memang data yang sesungguhnya itu akan dirilis oleh
satu ya.